kita akan bahas salah satu emiten perbankan KBMI 3, yakni Bank CIMB Niaga atau kode sahamnya BNGA. Saham ini cukup terkenal membagikan dividen secara rutin dan memiliki profitabilitas yang solid. Apakah ini menarik untuk kita koleksi? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita lihat dulu bagaimana pergerakan harga sahamnya pada hari ini. Mari kita lihat pada slide berikut. Untuk pergerakan harga saham hari ini BNGA sekitar di perdagangan di 1.800-an ya hari ini, dan hari ini meningkat 0,28% atau sekitar 5 poin saja. Nah, kita langsung ke pembahasan yakni terkait dengan dividen yang atraktif. Mari kita lihat dalam slide berikut. Nah, di sini, jika kita melihat secara historis, BNGA ini sudah cukup rajin membagikan dividen tiap tahun sejak 2018 sampai dengan yang terakhir 2024 menggunakan laba bersih tahun 2023 berhasil membagikan dividen per lembarnya 122,67. Jika ini dihitung yieldnya atau keuntungan berdasarkan harga terakhir waktu come date itu di 6,16%. Nah, menariknya jika kita tarik rata-rata sejak 2018 itu rata-rata yieldnya mencapai 5,66%. Besaran ini cukup tinggi ya jika kita bandingkan dengan rata-rata deposito. Jadi ini kita bisa bilang dividen yang dibagikan cukup menarik. Nah, apa alasan yang mendasari perusahaan ini bisa membagikan dividen yang atraktif? Bahkan kalau kita bandingkan sejak 2018 nilainya terus meningkat. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, alasannya adalah EPS perusahaan yang terus meningkat. Kecuali pada tahun 2020 ya, tapi kita kecualikan karena ini memang waktu pandemi COVID-19. Nah, di sini jika kita melihat sejak 2018, nilainya terus meningkat. Bahkan di sini sudah ada proyeksi untuk 2024, IPS BNGA bisa berada di 267. Dan sebagai informasi juga, untuk EPS per kuartal 1 tahun ini BNGA sudah mencatatkan IPS di 67, yang jika dibandingkan dengan capaian 2023, ini sudah mewakili 26%. Artinya ini on track ya dengan konsensusnya. Kemudian kita membahas lagi tentang profitabilitasnya, karena IPS yang meningkat ini berhubungan dengan profitabilitas perusahaan yang solid. Nah, kita lihat bagaimana dengan kinerja dari laporan keuangan yang terbaru. Next slide. Nah, di sini kita masih menggunakan laporan kuartal 1 2024 ini, dan kita juga masih menanti untuk laporan kuartal 2-nya. Nah, membahas yang di sini, jika kita melihat ya dari upstream atau interest income ya, jadi perusahaan bank pasti mereka akan mendapatkan pendapatan dari bunga karena mereka menyalurkan kredit. Nah, di sini berhasil meningkat secara tahunan itu 9%-an ya, sehingga di kuartal 1 mendapatkan pendapatan bunga itu 5,84 triliun. Nah, sayangnya di sini ada kenaikan dalam beban bunganya, yakni naik cukup tinggi 31,2% menjadi 2,56 triliun. Memang sebagaimana kita tahu ya, dalam beberapa bulan belakang ini suku bunga berada di level yang tinggi sehingga membuat bank juga memiliki kenaikan beban ya. Meski begitu, di sini profitabilitas perusahaan yang tercermin dari net profitnya setelah dikurangi pajak berhasil tetap tumbuh positif 6%-an secara tahunan menjadi 1,68 triliun. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita notes ya, karena walaupun ada kenaikan beban, perusahaan ini masih bisa mencatatkan laba yang positif. Nah, ini kenapa? Karena perusahaan di sini juga melakukan pengurangan beban atau efisiensi di bagian provisi. Setahun itu di sini ya, provision expense turun 34,6%. Nah, kita lihat juga ada beberapa rasio penting. Next slide. Nah, sebelum pada rasio penting, kita melihat pada utang ya, atau kredit, penyaluran kredit. Jadi tadi saya bilang perusahaan bank pasti mereka akan mendapatkan pendapatan dari bunga. Nah, pendapatan bunga itu didapatkan dari penyaluran kredit. Jika kita melihat performa penyaluran kredit pada BNGA ini
masih tetap tumbuh positif. Momentumnya 6% secara tahunan, dan yang berhasil disalurkan itu 211,59 triliun. Nah, di sini kita melihat alokasinya ya. Jika kita lihat di sini ada ke consumer itu ada corporate, ada commercial, dan SME. SME ini termasuk ke retail ataupun ke UMKM gitu ya, usaha menengah kecil begitu. Nah, jika kita melihat pada porsinya yang paling besar itu BNGA masih di corporate ya, dan biasanya untuk di corporate ini memiliki nilai NPL yang lebih terjaga dibandingkan dengan sektor SME atau UMKM, dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik. Nah, selanjutnya adalah pada rasio penting. Next slide. Nah, di sini yang sempat saya bilang tadi terkait profitabilitas perusahaan, walaupun ya ada kenaikan dari sisi beban, tapi perusahaan masih bisa mencatatkan laba yang tetap positif. Itu salah satunya dipengaruhi oleh kasa perusahaan yang tetap dipertahankan dominan. Di sini bahkan naik ya, dari 61,2% di kuartal 1 2023 menjadi 64,6% di kuartal 1 2024. Dominasi kasa yang masih ada di dana pihak ketiga ini membuat cost of fund bisa ditekan ya, sehingga perusahaan di masa era suku bunga tinggi saat ini mereka masih bisa menjaga bebannya begitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan momentum dari penyaluran kredit perusahaan yang masih tumbuh positif ini juga disertai dengan perbaikan kualitas aset yang terus berlanjut. Ini terlihat dari gross NPL atau non performing loan atau resiko kredit macet yang melandai. Jadi kalau NPL turun itu semakin bagus ya, karena menunjukkan kredit macet perusahaan itu semakin rendah. Dan juga yang kita note di sini adalah NIM atau net interest margin dari perusahaan yang masih terjaga positif ya. Jadi selama NIM itu positif, maka ini bagus juga perusahaan karena bisa menjaga margin mereka untuk mendapatkan laba yang tetap positif. Dan untuk menyalurkan kredit agar lebih ekspansif, mereka juga masih memiliki likuiditas yang baik. Ini tercermin dari LDR atau ratio loan to deposit yang masih di level ideal, yakni di level LDR-nya di 84,2%. Menurut Bank Indonesia ini yang bagus di rentang 80-90 ya, asal tidak sampai 100%. Ini masih di level yang cukup ideal. Next slide. Nah, di sini terakhir yang cukup penting adalah membahas tentang valuasi. Karena valuasi ini adalah kita bisa memahami tentang murah atau mahalnya suatu emiten ya. Dan di sini kita membandingkan dengan berbagai peers yang ada di Bank KBMI 3 berdasarkan price to book value ratio. Ini menurut data Simply Wall Street ya. Di sini BNGA masih berada di 0,9 kali, sementara rata-ratanya peersnya itu di 1,3 kali. Bahkan ini berdasarkan rule of thumb masih di bawah 1. Artinya valuasi BNGA ini masih cukup murah. Apakah ini menarik untuk dibeli? Ya, kita tetap harus melihat secara teknikalnya juga ya. Dan juga kalau kita melihat lagi, sebentar lagi akan rilis laporan keuangan kuartal 2, yang mana kita tahu sepanjang kuartal 2 ini terdapat berbagai risiko ya, seperti aliran dana keluar, kemudian juga rupiah sempat melemah. Jadi jika ada perlambatan yang ada, biasanya ini akan tercermin pada harga saham yang kemungkinan bisa terkoreksi. Tapi jika valuasinya masih murah, tentu saja ini masih akan menarik untuk diakumulasi. Disclaimer on. Sekian dari saya.